Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya Puspa Widya Ningrum dan dua teman saya, Puji Lestari dan Ulfa Angelina. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai pengertian teori akuntansi. Teori akuntansi merupakan bagian penting dari praktik pemahamannya oleh praktisi, dan penyusun standar akan sangat mendorong pengembangan serta perbaikan menuju praktik yang sehat. Teori akuntansi menjadi landasan untuk memecahkan masalah-masalah akuntansi secara beralasan atau bernalar yang secara etis dan ilmiah dapat dipertanggungjawabkan. Untuk masalah-masalah yang kompleks dan berimplikasi luas, pemecahan masalah akan makin bergantung pada kearifan atau wisdom dan tilikan atau insight yang tergantung dalam teori yang sehat. Pengetahuan tentang teori akan mengimbangi keterbatasan pengalaman dan kepentingan praktis atau kepentingan jangka pendek. Dengan teori, orang akan melihat masalah dengan perspektif yang lebih luas dan bebas dari hal-hal yang teknisi atau rinci. Wright 1984 mengibaratkan makna teori sebagaimana makna melihat dari atas dalam suatu teater. Melihat dari atas bertujuan untuk menemukan pola, hubungan, konsep, atau prinsip yang melandasi suatu sistem atau keadaan yang kompleks tanpa terbawa atau terkecoh oleh kompleksivitas itu sendiri. Nah, sebagai ilustrasi, kalau orang melihat suatu kota dari sebuah helikopter, orang akan kehilangan pandangan terhadap hal-hal kecil, tetapi dia akan mampu melihat prinsip kerja atau teori tentang tata kota itu, seperti batas-batasnya, pengawasannya, jaringan jalan, lalu lintasnya, pusat-pusat kegiatan, dan keterkaitan antara unsur-unsur tersebut. Pemecahan masalah akuntansi dengan taktik cerdik atas dasar pengalaman saja dapat disamakan dengan pemecahan masalah dengan coba-coba atau coba dan ralat yang biasa disebut trial and error. Orang membatasi diri dengan menerapkan hasil pengalamannya sampai suatu saat menemukan cara terbaik, yang sebenarnya cara tersebut dapat ditemukan secara lebih efisien kalau dia menggunakan teori. Dengan kata lain, kemajuan profesi akan menjadi terhambat kalau praktisi dan profesi akuntansi sudah merasa cukup puas dengan pengalaman praktiknya. Nah, praktik akuntansi yang baik dan maju tidak akan dapat dicapai tanpa suatu teori yang baik yang melandasinya. Praktik dan profesi harus dikembangkan atas dasar penalaran dari argumen-argumen tersebut. Dapat dikatakan bahwa teori merupakan unsur yang penting dalam mengembangkan dan memajukan praktik akuntansi. Dalam kenyataannya, praktisi disibukkan dengan masalah aktual dan mendesak yang segera harus diselesaikan, sehingga tidak sempat lagi untuk merenungkan teori-teori di balik tindakannya. Hal ini bukan merupakan justifikasi para praktisi untuk selalu bersikap pragmatis. Praktisi harus bersedia untuk mengaplikasi hasil eksperimentasi atau pemikiran dan gagasan orang lain. Selanjutnya, pengembangan akuntansi. Seperangkat pengetahuan akuntansi atau accounting body of knowledge dapat dipandang dari dua sisi pengertian, yaitu sebagai pengetahuan profesi atau keahlian yang dipraktikkan di dunia nyata dan sekaligus sebagai suatu disiplin pengetahuan yang diajarkan di perguruan tinggi. Dari segi profesi, akuntansi sering dipandang semata-mata sebagai serangkaian prosedur, metode, dan teknik tanpa memperhatikan teori di balik praktik tersebut. Akuntansi dipandang sebagai pelaksanaan dan penerapan standar untuk menyusun seperangkat laporan keuangan. Dari sudut profesi atau praktisi ini, akuntansi berkepentingan dengan aspek bagaimana how to account. Prinsip akuntansi berterima umum atau PABU, Generally Accepted Accounting Principles atau GAAP, dianggap sebagai suatu yang berian atau given. PABU merupakan pedoman yang lebih luas daripada standar akuntansi karena tidak semua perlakuan akuntansi secara eksplisit diatur dalam standar akuntansi. PABU berisi standar akuntansi ditambah dengan sumber-sumber acuan lain yang didukung berlakunya, mempunyai authoritative support. Di pihak lain, sebagai objek pengetahuan di perguruan tinggi, akademisi memandang akuntansi sebagai dua bidang kajian, yaitu bidang praktik dan teori. Bidang praktik berkepentingan dengan masalah bagaimana praktik dijalankan sesuai dengan PABU. Bidang teori berkepentingan dengan penjelasan, deskripsi, dan argumen yang dianggap melandasi praktik akuntansi yang semuanya dicakup dalam suatu pengetahuan yang disebut teori akuntansi. Teori akuntansi lebih memusatkan perhatian pada aspek mengapa, why to account, the way it is or the why it should be. Misalnya, akademisi berkepentingan untuk menjelaskan mengapa sekelompok perusahaan memilih metode akuntansi tertentu, sementara kelompok perusahaan yang lain memilih metode akuntansi alternatif, atau mengapa perusahaan seharusnya mengkapitalisasi sewa guna kebutuhan untuk menjelaskan to explain dan membenarkan to justify.
Praktik dan fenomena akuntansi yang berjalan telah menumbuhkan berbagai gagasan akademik, teori, dan riset ilmiah di bidang akuntansi yang dimaksudkan untuk mengembangkan dan memperbaiki praktik akuntansi. Sebagai agen pengembangan perubahan, perguruan tinggi diharapkan lebih banyak berperan dalam pengembangan akuntansi. Pendidikan dan pengajaran akuntansi tidak hanya membatasi pada apa yang nyatanya dipraktikkan atau aspek teknis, tetapi juga memasukkan alternatif-alternatif dan penalarannya sehingga peserta didik nantinya dapat menerapkan gagasan alternatif yang menuju ke perbaikan praktik. Keadaan yang menggambarkan proses pengajaran yang bersifat menguatkan praktik tidak akan mengembangkan praktik dilukiskan oleh Sterling dalam gambar berikut. Mengamati praktisi dan mengidentifikasi apa yang dipraktikkan menuju ke mengoordinasi apa yang dipraktikkan sebagai pengetahuan, selanjutnya mengajarkan apa yang nyatanya dipraktikkan, selanjutnya lulusan mempraktikkan apa yang nyatanya dipraktikkan. Sterling menegaskan bahwa hubungan antara praktik dan pendidikan adalah harmonis, tetapi antara pendidikan praktik dan riset adalah terisolasi. Pendidik akuntansi hanya mengajarkan apa yang nyatanya dipraktikkan karena kecenderungan mereka untuk menyiapkan peserta didik agar memperoleh pekerjaan. Masukan yang digunakan dalam pengajaran akuntansi hanyalah praktik yang berterima, dan bukan gagasan-gagasan alternatif hasil pemikiran akademik. Peran riset akuntansi. Dalam 2 dasawarsa terakhir ada kecenderungan bahwa akademisi berusaha lebih jauh untuk membawa akuntansi menjadi suatu ilmu pengetahuan ilmiah atau sains yang makin menjauhkan antara dunia praktik dan dunia akademik. Penempatan akuntansi sebagai sains membawa konsekuensi bahwa teori akuntansi harus bebas dari pertimbangan nilai dan bersifat deskriptif. Subjek atau fenomena bahasan di tingkat akademik cenderung bergeser dari apa dan bagaimana suatu kejadian atau transaksi harus dicatat atau dilaporkan untuk mencapai tujuan ekonomik dan sosial tertentu, teori normatif, ke apa yang nyatanya dilakukan para pelaku ekonomi, termasuk akuntan, dan mengapa mereka berbuat demikian, teori positif atau deskriptif. Praktik akuntansi akan mengalami perkembangan yang pesat dan memuaskan apabila terjadi interaksi yang baik antara ketiga aspek di atas. Aliran yang berlawanan dengan arah jarum jam atau aliran luar menunjukkan kontribusi riset terhadap pengajaran atau pendidikan yang pada gilirannya pengajaran menambah pengetahuan profesional untuk meningkatkan kualitas praktik. Pengertian akuntansi. Teori akuntansi sangat erat kaitannya dengan akuntansi keuangan, bahkan teori akuntansi dijumpai khususnya dalam konteks akuntansi keuangan. Pengertian teori akuntansi sangat bergantung pada pengertian atau pendefinisian akuntansi sebagai suatu bidang pengetahuan. Artinya, kedudukan akuntansi dalam tatanan pengetahuan juga akan menentukan pengertian dan lingkup teori akuntansi. Status yang jelas memudahkan pengembangan pengetahuan akuntansi untuk pencapaian tujuan sosial dan ekonomi tertentu. Lagi pula, kejelasan status akuntansi mempunyai implikasi terhadap arah studi dan praktik akuntansi. Akuntansi didefinisi sebagai seperangkat pengetahuan karena wilayah materi dan kegiatan yang cukup luas dan dalam, serta telah membentuk kesatuan pengetahuan yang terdokumentasi secara sistematis dalam bentuk literatur akuntansi. Kesatuan pengetahuan tersebut dapat diajarkan dan dipelajari untuk mendapatkan kompetensi yang bisa menjadi basis atau persyaratan suatu profesi. Akuntansi sebagai kegiatan penyediaan jasa mengisyaratkan bahwa akuntansi yang akhirnya harus diterapkan untuk merancang dan menyediakan jasa berupa informasi keuangan harus bermanfaat untuk kepentingan sosial dan ekonomi negara tempat akuntansi diterapkan. Karena karakteristik informasi yang dihasilkan akuntansi akan sangat bergantung pada lingkungan setempat akuntansi yang akan diterapkan. Akuntansi sebagai seperangkat pengetahuan tentunya akan membahas berbagai konsep dan alternatif serta implikasinya dalam berbagai kondisi lingkungan. Konsep yang dipilih dan diaplikasi dalam lingkungan tertentu akan menjadi suatu model akuntansi untuk mencapai tujuan sosial tertentu. Untuk dapat memilih konsep yang relevan, dipertimbangkan faktor lingkungannya. Sebagai seperangkat pengetahuan, akuntansi dapat didefinisi sebagai seperangkat pengetahuan yang mempelajari perekayasaan penyediaan jasa berupa informasi keuangan kuantitatif, unit-unit organisasi dalam suatu lingkungan negara tertentu, dan cara penyampaian informasi tersebut kepada pihak yang berkepentingan untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi. Dalam arti sempit, sebagai proses, fungsi atau praktik akuntansi dapat didefinisi sebagai
Proses pengidentifikasian, pengesahan, pengukuran, pengakuan, pengklasifikasian, penggabungan, peringkasan, dan penyajian data keuangan yang terjadi dari kejadian-kejadian, transaksi-transaksi, atau kegiatan operasi suatu unit organisasi dengan cara tertentu untuk menghasilkan informasi yang relevan bagi pihak yang berkepentingan. Dua kata kunci penting dalam definisi adalah perekayasaan dan cara tertentu. Akuntansi akan mempunyai peran yang nyata kalau informasi yang dihasilkan oleh akuntansi dapat mengendalikan perilaku pengambilan keputusan ekonomik untuk bertindak menuju ke suatu pencapaian tujuan sosial dan ekonomik negara. Salah satu tujuan ekonomik negara adalah alokasi sumber daya ekonomi secara efisien. Pelaporan keuangan sebagai sistem nasional harus direkayasa dengan saksama untuk pengendalian alokasi tersebut secara otomatis melalui mekanismenya pasar yang berlaku. Kebijakan pemerintah yang secara langsung mempengaruhi perilaku pengambilan keputusan ekonomi jelas merupakan faktor yang tidak dapat diabaikan dalam alokasi sumber daya ekonomi. Pengendalian secara otomatis dapat dicapai melalui standar akuntansi yang merupakan cara tertentu sebagai hasil akhir proses perekayasaan. Seni, sains, atau teknologi. Pada awal perkembangannya, akuntansi dapat dikatakan sebagai kerajinan karena orang yang akan memperoleh pengetahuan dan keterampilan akuntansi harus terjun langsung dalam dunia praktik dan mengerjakan magang pada praktisi. Dalam perkembangan selanjutnya, pengetahuan dan keterampilan akuntansi dapat didefinisikan dengan jelas sehingga membentuk seperangkat pengetahuan utuh yang dapat diajarkan melalui institusi pendidikan. Dengan argumen tersebut dan perkembangan akuntansi dewasa ini tidaklah tepat kalau akuntansi dimasukkan sebagai bidang kerajinan, apalagi kalau art dikaitkan dengan masalah estetika. Penyebutan akuntansi sebagai seni sebenarnya dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa dalam praktiknya akuntansi melibatkan banyak pertimbangan nilai yang menuntut keahlian dan pengalaman untuk memilih perlakuan yang terbaik. Sains adalah salah satu cabang pengetahuan, seperangkat pengetahuan yang bertujuan untuk mendapatkan kebenaran atau validitas penjelasan tentang suatu fenomena dengan menerapkan metode ilmiah. Hasil akhir sains adalah penjelasan berupa kumpulan pernyataan-pernyataan beserta argumen-argumen sebagai penjelasan yang telah tervalidasi yang secara keseluruhan membentuk teori. Bila akuntansi dipandang sebagai sains, akuntansi akan banyak membahas gejala akuntansi, seperti mengapa perusahaan memilih metode akuntansi tertentu, faktor-faktor apa yang mendorong manajemen memanipulasi laba, dan apakah partisipasi dalam penyusunan anggaran mempengaruhi kerja manajer divisi. Akuntansi tidak lagi membahas bagaimana tujuan pelaporan dicapai dan bagaimana memperlakukan suatu objek transaksi yang baik dan efektif. Tujuan akuntansi adalah menghasilkan atau menemukan prinsip-prinsip umum untuk menjustifikasi kebijakan dalam rangka mencapai tujuan tertentu, bukan untuk mendapatkan kebenaran penjelasan. Akuntansi sebagai teknologi. Teknologi merupakan seperangkat pengetahuan untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, dan pengertian teknologi tidak terbatas pada teknologi fisik atau hard teknologi, tetapi juga teknologi lunak. Teknologi merupakan sarana untuk memecahkan masalah nyata dalam lingkungan tertentu dan untuk mencapai tujuan tertentu. Teknologi digunakan untuk mengendalikan variabel-variabel alam dan sosial untuk mencapai kehidupan tertentu yang lebih baik. Selanjutnya ditegaskan bahwa pada kenyataannya, akuntansi tidak mempunyai sifat-sifat sebagai sains karena akuntansi masuk dalam bidang pengetahuan teknologi. Akuntansi dapat didefinisi sebagai rekayasa informasi dan pengendalian keuangan. Sebagai teknologi, akuntansi dapat memanfaatkan teori-teori pengetahuan yang dikembangkan dalam disiplin ilmu yang lain untuk mencapai tujuan tertentu tanpa harus mengembangkan teori sendiri. Perekayasaan pelaporan keuangan. Tiap teknologi adalah masalah penentuan cara yang terbaik untuk mengerjakan atau mencapai sesuatu. Proses untuk menentukan cara yang terbaik untuk mendapatkan produk atau hasil terbaik dalam penerapan suatu teknologi disebut perekayasaan. Perekayasaan adalah proses terencana dan sistematis yang melibatkan pemikiran, penalaran, dan pertimbangan untuk memilih dan menentukan teori, pengetahuan yang tersedia, konsep, metode, teknik, serta pendekatan untuk menghasilkan suatu produk konkret atau konseptual. Perekayasaan akuntansi mengikuti proses yang sama baik pada tingkat makro atau nasional maupun tingkat mikro atau perusahaan. Yang dimaksud akuntansi dalam perekayasaan ini adalah akuntansi dalam arti luas, yaitu sebagai suatu sistem pelaporan keuangan umum yang melibatkan kebijakan umum akuntansi tentang struktur, mekanisme, pihak yang terlibat, dan standar pelaporan dalam suatu wilayah negara tertentu.
Pelaporan keuangan adalah struktur dan proses tentang bagaimana informasi keuangan untuk semua unit usaha dan pemerintahan harus disediakan dan dilaporkan dalam suatu negara untuk tujuan pengambilan keputusan ekonomi. Sebagai teknologi, Sudipyo menggambarkan proses ini dalam bentuk struktur rekayasa akuntansi yang disajikan dalam gambar berikut. Struktur rekayasa akuntansi. Dalam ilmu-ilmu murni terdapat ekonomi teori, sosiologi, psikologi, dan matematika. Dalam ilmu-ilmu terapan terdapat manajemen, matematika, terapan, teknologi komputer, ekonomi terapan, teknologi komunikasi, teknologi pengukuran, dan lain-lain. Dalam nilai dan tata sosial terdapat nilai-nilai sosial, tujuan-tujuan sosial, sistem politik, sistem hukum, dan lain-lain. Baiklah, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Puji Lestari. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang telah disampaikan oleh Puspa. Subbab yang pertama yang akan saya bahas yaitu teori akuntansi sebagai sains. Teori akuntansi atau General Theory of Accounting sering dimaksudkan sebagai sains yang berdiri sendiri yang menjadi sumber atau induk pengetahuan dan praktik akuntansi. Teori akuntansi akan merupakan seperangkat hipotesis-hipotesis yang bersifat deskriptif sebagai hasil penelitian dengan menggunakan metode ilmiah tertentu. Oleh karena itu, teori akuntansi berisi keseluruhan analisis dan komponen-komponennya yaitu asumsi, definisi, dan hipotesis yang menjadi sumber acuan untuk menjelaskan dan memprediksi gejala-gejala atau peristiwa dalam akuntansi. Status teori akuntansi akan menjadi sains setara dengan pengertian teori dalam astronomi, ekonomika, fisika, biologi, dan sebagainya. Memasukkan seperangkat pengetahuan akuntansi sebagai sains, bukan sebagai teknologi, karena teori akuntansi disetarakan dengan sains. Apa yang dibahas dan dihasilkan oleh teori ini harus memenuhi kriteria sains, yaitu bebas nilai atau tidak untuk mencapai tujuan sosial atau ekonomik tertentu, koheren, universal, dan dapat diuji atau diverifikasi secara empiris. Sebagai contoh, akuntansi tidak lagi berkepentingan dengan masalah bagaimana menemukan atau menciptakan perlakuan atau prinsip akuntansi yang lebih baik, tetapi lebih berkepentingan dengan masalah mengapa dalam suatu kantor, akuntan publik seorang akuntan lebih suka bekerja di divisi pajak daripada di divisi pengauditan. Subbab selanjutnya yang akan saya bahas yaitu teori akuntansi sebagai penalaran logis. Teori dapat pula diartikan sebagai suatu penalaran logis atau logical reasoning yang melandasi praktik atau berupa tindakan, kebijakan, atau peraturan dalam kehidupan nyata. Teori berusaha untuk memberikan pembenaran atau justification terhadap praktik agar praktik mempunyai kekuatan untuk dapat dipertahankan atau dipertanggungjawabkan kelayakannya. Penalaran logis berisi asumsi, dasar pikiran, konsep, dan argumen yang saling berkaitan dan yang membentuk suatu kerangka pikir yang logis. Hasil proses penalaran logis dapat dituangkan dalam bentuk dokumen yang berisi prinsip-prinsip umum atau semacam konstitusi yang menjadi landasan umum untuk menentukan tindakan atau praktik atau dalam bentuk undang-undang atau peraturan yang terbaik dalam mencapai suatu tujuan. Untuk lebih jelasnya bisa teman-teman lihat pada gambar di samping. Nah, di gambar tersebut bila diterapkan untuk akuntansi, teori akuntansi sering dimaksudkan sebagai suatu penalaran logis yang memberikan penjelasan dan alasan tentang perlakuan akuntansi tertentu, baik menurut standar akuntansi atau menurut tradisi, dan tentang struktur akuntansi yang berlaku dalam suatu wilayah tertentu. Teori akuntansi membahas proses pemikiran atau penalaran untuk menjelaskan kelayakan prinsip atau praktik akuntansi tertentu yang sudah berjalan atau untuk memberi landasan konseptual dalam penentuan standar atau praktik yang baru. Proses penalaran logis untuk akuntansi diwujudkan dalam bentuk perekayasaan laporan keuangan. Perekayasaan akuntansi atau laporan keuangan menghasilkan suatu kerangka konseptual. Fungsi kerangka konseptual adalah untuk mengevaluasi atau membenarkan dan untuk mempengaruhi atau mengembangkan praktik akuntansi. Subbab selanjutnya yang akan kita bahas yaitu perspektif teori akuntansi. Pembahasan sebelum ini membedakan pengertian teori atas dasar taksonomi akuntansi sebagai sains atau teknologi.
Bila akuntansi diperlakukan sebagai sains, teori akuntansi akan merupakan penjelasan ilmiah. Bila akuntansi diperlakukan sebagai teknologi, teori akuntansi diartikan sebagai penalaran logis. Manapun perlakuan yang dianut, teori akuntansi akan berisi pernyataan-pernyataan yang berupa baik penjelasan ataupun pembenaran atau justifikasi tentang suatu fenomena atau perlakuan akuntansi. Contoh fenomena atau perlakuan akuntansi antara lain adalah adanya bermacam metode akuntansi, penggunaan sistem berpasangan atau debit kredit, keharusan menyusun statement aliran kas, pernyataan bahwa akuntansi kos sekarang lebih relevan dari akuntansi kos historis, dan adanya reaksi pasar modal terhadap penerbitan informasi laba. Selain perspektif atau aspek taksonomi yang membagi teori akuntansi menjadi penjelasan ilmiah dan justifikasi, teori akuntansi juga sering dikelompokkan atas dasar perspektif lain menurut tujuan atau penekanan pembahasan. Subbab selanjutnya yang akan kita bahas yaitu aspek sasaran teori. Aspek sasaran teori merupakan aspek yang mendasari perbedaan teori akuntansi menjadi teori akuntansi positif dan normatif. Penjelasan positif berisi pernyataan tentang sesuatu atau kejadian, tindakan, atau perbuatan seperti apa adanya sesuai dengan fakta atau apa yang terjadi atas dasar pengamatan empiris. Penjelasan positif diarahkan untuk memberikan jawaban apakah sesuatu pernyataan itu benar atau salah, atau true or false, atas dasar kriteria ilmiah. Penjelasan normatif berisi pernyataan dan penalaran untuk menilai apakah sesuatu itu baik atau buruk, atau good or bad, atau relevan atau tak relevan dalam kaitannya dengan kebijakan ekonomi atau sosial tertentu. Penjelasan normatif diarahkan untuk mendukung atau menghasilkan kebijakan politik sehingga bersifat pembuatan kebijakan atau policy making. Untuk perbedaan aspek sasaran teori bisa teman-teman lihat pada tabel. Kemudian aspek sasaran teori misalnya teori akuntansi positif berusaha untuk menjelaskan fakta bahwa sekelompok perusahaan memilih metode MTKP atau FIFO, sementara kelompok yang lain memilih MTKP atau LIFO. Teori akuntansi positif berusaha menentukan apakah hipotesis tersebut benar atau salah dengan menggunakan metode ilmiah atas dasar pengamatan data yang nyatanya terjadi. Karena tujuan teori positif adalah untuk mendeskripsi teori akuntansi, tidak berkepentingan untuk menilai apakah metode MTKP lebih baik atau lebih bermanfaat daripada metode MTKP. Di lain pihak, sasaran teori akuntansi normatif adalah menghasilkan penjelasan atau penalaran mengapa perlakuan akuntansi tertentu lebih baik atau lebih efektif daripada perlakuan akuntansi alternatif karena tujuan akuntansi tertentu harus dicapai. Misalnya, teori akuntansi normatif berusaha untuk menjawab apakah akuntansi kos historis lebih baik daripada akuntansi kos sekarang untuk mencapai tujuan akuntansi. Untuk menjawab masalah ini, teori akuntansi normatif mendasarkan penjelasan atau teorinya atas dasar tujuan yang telah disepakati untuk dicapai. Subbab selanjutnya yang akan kita bahas yaitu aspek tataran semiotika. Semiotika merupakan bidang kajian yang membahas teori umum tentang tanda-tanda dan simbol-simbol dalam bidang linguistika. Linguistika itu sendiri merupakan bidang kajian ilmu bahasa yang membahas fonetik, gramatika, morfologi, dan makna kata atau ungkapan. Logika membahas masalah yang berkaitan dengan validitas penalaran dan penyimpulan. Ketiga bidang kajian ini menjadi teori yang melandasi terciptanya komunikasi yang efektif. Sebagai teori umum dalam penyimbolan informasi, semiotika membahas 3 pertanyaan pokok yang berkaitan dengan simbol informasi. Ketiga pertanyaan tersebut adalah, yang pertama, apakah simbol tersebut logis atau masuk akal? Yang kedua, apa makna yang dikandung oleh simbol? Yang ketiga, apakah ungkapan tersebut mempunyai efek atau pengaruh terhadap penerima? Nah, pokok masalah tersebut membentuk 3 tataran atau level semiotika, yaitu sintaktika, semantika, dan pragmatika. Sintaktika yaitu menelaah logika dan keadaan bahasa, yaitu hubungan logis di antara tanda-tanda atau simbol-simbol bahasa. Semantika menelaah hubungan antara tanda atau simbol dan
dunia kenyataan atau fakta yang disimbolkannya. Pragmatika membahas dan menguji apakah komunikasi efektif dengan mempelajari ada tidaknya perubahan perilaku penerima. Nah, untuk lebih jelasnya bisa teman-teman lihat pada ilustrasi ini ya. Akuntansi keuangan yang dikenal luas sekarang ini dikembangkan atau direkayasa atas dasar premis bahwa investor dan kreditor adalah pihak yang dituju informasi. Efek komunikasi yang ingin dicapai adalah agar pihak yang dituju tersebut bersedia menanamkan dana ke kegiatan ekonomi yang dibutuhkan masyarakat melalui perusahaan. Karena perilaku investor dan kreditor menjadi sasaran pemengaruhan, pesan yang ingin disampaikan mengenai perusahaan adalah misalnya likuiditas, solvensi, dan profitabilitas. Dianggap pesan tersebut merupakan masukan dalam pengambilan keputusan investor dan kreditor. Subbab yang terakhir yang akan kita bahas yaitu mengenai teori akuntansi semantik. Teori akuntansi semantik menekankan pembahasan pada masalah penyimbolan dunia nyata atau realitas atau kegiatan perusahaan ke dalam tanda-tanda bahasa akuntansi atau elemen statement keuangan, sehingga orang dapat membayangkan kegiatan fisik perusahaan tanpa harus secara langsung menyaksikan kegiatan tersebut. Teori ini berusaha untuk menjawab apakah elemen-elemen statement keuangan benar-benar merepresentasi apakah yang memang dimaksudkan dan untuk meyakinkan bahwa makna yang terkandung dalam simbol pelaporan tidak disalahartikan oleh pemakai. Teori ini berusaha untuk menemukan dan merumuskan makna-makna penting pelaporan keuangan. Oleh karena itu, teori ini banyak membahas pendefinisian makna elemen atau objek, pengidentifikasian, atribut atau karakteristik elemen sebagai bahan pendefinisian, dan penentuan jumlah rupiah atau pengukuran elemen sebagai salah satu atribut. Untuk subbab selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ulfa. Perkenalkan, nama saya Ulfa Angelina Gustiani dari Pendidikan Akuntansi semester 5. Selanjutnya, teori akuntansi sintaktik. Teori akuntansi sintaktik adalah teori yang berorientasi untuk membahas masalah-masalah tentang bagaimana kegiatan-kegiatan perusahaan yang telah disimbolkan secara semantik dalam elemen-elemen keuangan dapat diwujudkan dalam bentuk statement keuangan. Teori sintaktik meliputi pula hubungan antara unsur-unsur yang membentuk struktur pelaporan keuangan atau struktur akuntansi dalam suatu negara, yaitu manajemen, entitas pelapor atau pelaporan, pemakaian informasi, sistem akuntansi, dan pedoman penyusunan laporan. Teori akuntansi pragmatik. Teori akuntansi pragmatik memusat perhatiannya pada pengaruh informasi terhadap perubahan perilaku memakai laporan. Dengan kata lain, teori ini membahas reaksi pihak yang dituju oleh informasi akuntansi. Teori pragmatik membahas berbagai hal dan masalah yang berkaitan dengan pengujian kebermanfaatan informasi baik dalam konteks pelaporan keuangan eksternal maupun manajerial. Teori pragmatik akan banyak berisi pengujian teori tentang hubungan antara variabel akuntansi dengan variabel perubahan atau perbedaan perilaku pemakai. Selanjutnya, aspek pendekatan penalaran. Teori tersebut sebelumnya bahwa teori akuntansi dapat diartikan sebagai penalaran logis yang memberikan penjelasan dan alasan tentang perlakuan akuntansi tertentu. Penjelasan ilmiah juga memerlukan suatu penalaran logis. Penalaran adalah proses berpikir logis dan sistematis untuk membentuk dan mengevaluasi suatu keyakinan atau belief terhadap suatu kenyataan atau penjelasan. Selanjutnya, penalaran deduktif adalah proses penyimpulan yang berawal dari suatu pernyataan umum yang disepakati atau disebut premis ke pernyataan khusus sebagai simpul konklusi. Pernyataan umum yang disepakati dan menjadi basis penalaran dapat berasal dari teori, prinsip, konsep, doktrin, atau norma yang dianggap benar, baik, atau relevan
dalam kaitannya dengan tujuan penyimpulan dan situasi khusus yang dibahas. Oleh karena itu, pernyataan umum tersebut dapat saja memuat nilai-nilai etika, moral, ideologi, keyakinan, atau budaya. Selanjutnya, penalaran induktif. Penalaran induktif merupakan kebalikan dari penalaran deduktif. Penalaran ini berawal dari suatu pernyataan atau keadaan yang khusus yang berakhir dengan pernyataan umum yang merupakan generalisasi atau perapatan dari keadaan khusus tersebut. Penalaran induktif dalam akuntansi pada umumnya digunakan untuk menghasilkan pernyataan umum yang menjadi penjelasan atau teori terhadap gejala akuntansi tersebut. Selanjutnya, verifikasi teori akuntansi. Agar meyakinkan suatu teori harus benar atau valid, verifikasi teori merupakan prosedur untuk menentukan apakah suatu teori valid atau tidak. Pendekatan untuk mengevaluasi validitas teori tergantung pada sasaran dan tataran teori. Pendekatan penyusunan teori yang lain adalah berdasarkan atas kebermanfaatan informasi untuk keputusan yang terbagi dua orientasi, yaitu orientasi model keputusan dan orientasi pembuat keputusan. Orientasi model keputusan pada umumnya bersifat deduktif normatif, sedangkan orientasi pembuatan keputusan bersifat induktif positif. Teori akuntansi normatif dievaluasi validitasnya atas dasar penalaran logis yang melandasi teori yang diajukan. Teori normatif dikembangkan atas dasar kesepakatan terhadap asumsi atau tujuan, kemudian diturunkan suatu kaidah atau prinsip akuntansi tertentu. Teori akuntansi positif dinilai validitasnya biasanya atas dasar kesesuaian teori dengan fakta atau apa yang nyatanya terjadi. Menentukan fakta melibatkan observasi secara objektif. Teori akuntansi sintaktik biasanya tidak berkaitan langsung dengan fakta atau tidak mempunyai kandungan empiris, sehingga verifikasi validitasnya mengandalkan penalaran logis semata-mata. Teori akuntansi semantik melibatkan penyimbolan fakta atau realitas sehingga mengandung unsur empiris. Oleh karenanya, validitas teori dapat diverifikasi secara empiris dengan pengamatan. Teori akuntansi pragmatif mempunyai kandungan empiris yang besar karena teori ini hanya memanfaatkan fakta atau data empiris perilaku pasar atau individual sebagai reaksi terhadap informasi akuntansi. Selanjutnya, daya prediksi seiring digunakan sebagai kriteria validitas teori, asumsi, atau premis akuntansi. Karena teori akuntansi semantik, sintaktik, dan pragmatik tidak berdiri sendiri tetapi saling mendukung dan melengkapi, semua pendekatan pengujian biasanya dilakukan untuk memverifikasi suatu teori. Jadi sedapat-dapatnya teori harus diverifikasi validitasnya atas dasar penalaran logis, bukti empiris, daya prediksi, dan pertimbangan nilai atau value judgment yang telah disepakati.